Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya kita hendak tadabbur firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, yang artinya, dan bersabarlah bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore hari karena mengharapkan keridhaan Allah. Dan kamu jangan memalingkan kedua matamu dari mereka karena kamu menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Dan kamu jangan mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami serta mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Jamaah rahimakumullah. Secara singkat 5 faidah kita petik dari tadabbur kali ini. Yang pertama, Islam tidak memisahkan antara yang kaya dan miskin dalam bermajelis. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Jauzi disebutkan, tahanlah jiwamu dalam kesabaran bersama dengan orang-orang miskin seperti Bilal, Khobab, Suhaib, Ibnu Mas'ud, Yasir, dan lain sebagainya. Yang mana orang-orang kafir telah berkata, Atroda haula'i ayyujalisu ma'ana. Usirlah mereka ini dari bermajelis bersama kami. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, itu yang berbunyi, wala ta'du 'ainaka anhum. Dan kamu, wahai Muhammad SAW, jangan memalingkan kedua matamu dari mereka. Artinya yaitu agar bersabar duduk-duduk bermajelis dengan orang-orang miskin. Ini pelajaran yang pertama. Selanjutnya pelajaran yang kedua, disyariatkan untuk berzikir, berdoa, beribadah, berdakwah di pagi hari dan sore hari dengan ikhlas. Jamaah, dengan ikhlas ini dalam konteks ini ada 2 hal. Yang pertama yaitu bukan mengharapkan perhiasan dunia, dan yang kedua bersabar duduk-duduk bermajelis dengan orang-orang miskin yang soleh. Ini pelajaran yang kedua. Selanjutnya pelajaran yang ketiga, bahayanya dunia dan perhiasannya. Ini banyak sekali, akan tetapi saya sampaikan 3 hal saja. Yang pertama, hati bergantung dengan dunia. Kemudian yang kedua, pikiran dan angan-angan fokus kepada dunia. Dan yang ketiga, melalaikan dari mengingat Allah dan hilang dari hatinya cinta kepada akhirat. Sungguh sangat mengerikan bahayanya. Jamaah rahimakumullah, terkandung pula di sini anjuran untuk bersifat zuhud. Zuhud yaitu tidak bangga dengan adanya dunia dan tidak bersedih dari kehilangan dunia. Ini pelajaran yang ketiga. Selanjutnya pelajaran yang keempat, yaitu tidak ada manfaatnya berteman dengan orang-orang fasik yang terus-menerus dalam kefasikannya, walaupun mereka itu kaya raya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wala tuti
man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan kamu jangan mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan keadaannya orang tersebut adalah wa kana amruhu furuta. Dan adalah dia itu melampaui batas. Furuta, melampaui batas, itu artinya adalah lalai dari perintah-perintah Allah karena kebodohannya. Karena kebodohannya, yaitu mereka lebih menyibukkan diri dengan dunia dan melalaikan kampung akhirat. Ini pelajaran yang keempat. Selanjutnya, yang terakhir, pelajaran yang kelima, yaitu pengamalan. Dan ini yang terpenting. Jamaah, perlu kita perhatikan atau perlu kita ingat bahwasanya kesabaran dalam ketaatan itu lebih tinggi. Ya, saya ulangi, kesabaran dalam ketaatan adalah sabar yang paling tinggi, yang akan menuntun kepada sabar dari kemaksiatan dan sabar dari menghadapi ketentuan Allah atau musibah-musibah. Kemudian kita lebih fokuskan lagi kepada 3 hal, yaitu yang pertama, mendatangi majelis-majelis ilmu atau halaqah-halaqah Quran. Kemudian yang kedua, mencari dan memilih teman yang soleh walaupun kaya ataupun miskin. Kemudian yang ketiga, memilih zikir-zikir yang disyariatkan, baik itu zikir pagi, zikir sore, dan lain sebagainya, karena itu semuanya adalah untuk penjagaan kita terhadap gangguan dan godaan setan.